Sepanjang sejarah umat manusia, pesan-pesan ilahi seringkali diselimuti misteri. Nabi, Mesias, atau dengan nama siapa saja Anda memanggil mereka, sering dianiaya dan ditindas. Ajaran mereka dikaburkan. Tapi, bagaimana kita membedakan yang benar dari yang salah? Untuk lakukan itu, seseorang hanya bisa mengandalkan bimbingan ilahi dan kebenaran, menunjukkan diri pada mereka yang sungguh mencari. Sang Raja Bijak Prabu Jayabaya yang nubuat-nubuatnya telah kita ungkapkan, melakukan meditasi dan pertapaan dengan sangat besar tirakatnya. Konon, saat menghadapi permasalahan pelik negerinya, beliau akan bermeditasi, hanya mengambil rimpang kunir dan temulawak sebagai makanan, serta meminum air segar dari mata air. Bahkan para menteri punggawanya selama masa tersebut juga hanya makan makanan vegan atau bubur jagung sederhana dengan air. Karena itu, tidaklah heran bila penerawangan Prabu Jayabaya tentang juru selamat akan datang, Ratu Adil, penuh dengan kejelasan dan pemahaman tentang cara-caranya yang kudus. Marilah kita melihat beberapa nubuat-nubuat berikut ini mengenai latihan spiritual Ratu Adil. Prabu Tusing Waliyullah kadatone pan kekalih ing Mekah ingkang satunggal tanah Jawi kang sawiji. Prenai iku kaki, perak lan gunung prau. Sakulone tempuran, balane samya jrih asih, iya iku ratu rinengging sak jagat. Dalam bait ini, Prabu Jayabaya menggambarkan tempat alam keramat spiritual Ratu Juru Selamat masa depan, yang akan datang sebagai seorang utusan Tuhan. Ratu tersebut punya dua kerajaan, di Mekah dan Tanah Jawa. Kata Mekah berarti tempat pusat spiritual dan bisa menyimbolkan surga. Sedangkan Tanah Jawa diartikan tanah bagi semua jiwa, berarti sebuah dunia fisik atau bumi. Lebih jauh lagi, tempat bertahta Sang Suci berada di Perak dan Gunung Perahu, baratnya Tempuran. Perak, Gunung Perahu, dan Tempuran adalah simbol dari tempat-tempat metafisik yang tersembunyi yang bisa ditemukan di dalam selama meditasi. Perak secara harfiah berarti perak dan bisa merujuk pada tali perak spiritual yang menghubungkan jiwa kita dengan tubuh fisik kita. Gunung Perahu adalah metaforik orang Jawa bagi alam di dalam batin yang berada di mata ketiga atau tempatnya jiwa kita. Sementara itu, Tempuran adalah titik pertemuan dari dua aliran sungai yang biasanya digunakan oleh orang-orang Jawa sebagai tempat yang baik untuk bermeditasi dengan di sekeliling air.
mungkin juga pertemuan aliran sungai bisa merujuk pada arus suara batin surgawi yang menyatu melalui konsentrasi selama seseorang bermeditasi dengan fokus gabungan kedua sisi bagian kiri dan kanan dari aliran-aliran suara batin. Berbicara secara fisik, Maha Guru Ching Hai juga lebih menyukai tinggal di tempat-tempat terpencil di gunung, dekat sungai, atau bagian tepian air lainnya. Persis seperti yang nubuat tersebut gambarkan. Setiap hari, Maha Guru Ching Hai selalu terhubung dengan kedua kerajaan, surga dan bumi. Beliau mengungkapkan bahwa beliau terkadang mencari dan bermeditasi pada tempat-tempat tertentu karena mereka mempunyai banyak energi spiritual atau titik-titik penghubung ilahi dengan surga. Beliau adalah satu-satunya yang mampu menyerap kekuatan spiritual yang sangat besar pada tempat-tempat tersebut, di mana tak terlihat dan tersembunyi dari kita. Some areas have more spiritual connections, divine connections than some other areas, and some have a specific more of this kind and that kind. Yeah, so I'm running around. I'm hunting, for treasure, I don't always know in advance now when I should go where. It's like that. This is a secret of the universe. Suppose they tell me, okay, this place is not as highly spiritual as the one in Romania, for example, where such and such place. They know I would drop everything and go. See what I mean? Even though I haven't finished absorbing all the power that this place has to offer before I can climb to the other one. See what I mean? That in turn is a cheat, number one. Number two, it could endanger my life because I am not ready in the physical connection. I'm not ready to absorb such a higher voltage of spiritual power, understand? So it has to be step by step. It's safer for me. Dalam interpretasi yang lain, tempat berdiam Sang Juru Selamat bisa pula berada di dalam para muridnya. I will be with you. 아까 마찬가지로 항상 저는 어떤 여러분과 함께 있을 것입니다. The Master is within you. 스승이란 것은 여러분 내면 속에 있습니다. 还有就是当天一心完了以后，我们就回家，回家就是开始打坐。刚开始就是打坐做观光的时候，然后师父就一直对我笑。Một lát con quán ngâm, cái tự nhiên con nghe tiếng sư phụ ca, cái con mừng quá, con nói ôi sư phụ tới rồi, ca cho các đồng tu nghe, rồi mình còn ngồi đây quán ngâm. Cái con mới mở mắt ra, ủa tối thui hả, không có ai hết hả? Cái con nói vậy là con có experience. Cái con nhắm mắt lại nữa, cái con còn nghe được sư phụ ca cho con nghe nữa. Mà trong cái lời ca sư phụ nghe rất hay, rất êm dịu, mà có tiếng gõ cái trúc với cái trúc gõ thôi sư phụ, tóc 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 mà nghe rất là hay. Bagian berikutnya dari bait ini mengatakan bahwa orang Sang Ratu semua mencintainya dan karenanya beliau sangat terkenal seantero jagat. Sungguh, arti sesungguhnya nama sejati guru di surga, Tim Kotu, yaitu Tuhan yang dikasihi seluruh dunia, sangat cocok dengan nubuat ini.
dalam dunia kita khususnya, kita menyaksikan bahwa Maha Guru Qinghai menjadi terkenal di dunia secara alami karena banyak orang dari lintas benua telah tertarik pada kehadirannya yang cemerlang dan ajaran-ajaran kebenarannya. Dengan menjadi muridnya, mereka berlatih meditasi metode Kuan Yin, kehidupan bermoral, dan veganisme dengan mengalami perubahan dan kebahagiaan mendalam dalam hidupnya. Melalui berkahnya, mereka tidak berkuasa untuk menyatakan rasa kasih ikhlas dan terima kasih mereka kepadanya. Master, what I wanted to say really is I never have taken the mic and just give a heartfelt thanks to when I look at you and you answer questions and the way you can reach with the wisdom and solve the problems is just second to none. It's just the heavenly wisdom that you have. And I learned so much of your insight in seeing the way you are. And I just want to say, I really thank you and I love you. I've had many spiritual blessings and visions and things I don't get into telling about. Oh. I was trapped or entrapped with a religion that I could have never gotten out of. And you opened up to me and I'm here. Good for you. Thank you very much, Master. I also want to tell you I love you very much. You're everything in my life. Yes, Okay. if haven't Thank you. your love, and I don't know, my life perhaps be very miserable, or I don't know what kind of life I have. Thank you very much. I grateful every day for your love, for the love of the God. Thank you. 师父，首先感谢您的大恩大德救度弟子，弟子在此深深感谢师父，弟子永远爱你。 Okay, thank you. Thank you for everything. Welcome. I love you, Master. I love you too. Yes. etc. Sing padha anyembah karo reca andaplang, cinten eling, sieh-sieh pinaringan sabda ya padha mantuk. Bait-bait ini mengatakan bahwa orang-orang yang datang pada Sang Juru Selamat awalnya adalah orang-orang agamanya mempunyai simbol patung-patung berdiri. Contoh utama di sini adalah umat Kristen dan umat Buddha yang sering menghormati patung Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria, serta Pangeran Sakyamuni Buddha masing-masing. Di antara para muridnya, Maha Guru Qinghai mempunyai banyak murid dengan latar belakang agama Kristen dan Buddha, dua agama terbesar di dunia. Kita juga diberitahu bahwa para pencari spiritual Cina dan Muslim juga akan mengikuti ajaran-ajaran Sang Juru Selamat. Mereka akan menerima sabda yang berarti firman, yang merupakan suara batin surgawi dan diri sejati kita. Maha Guru Qinghai memang telah menginisiasi banyak ribuan orang Cina atau Tionghoa, begitu juga Muslim dan berbagai agama atau latar belakang spiritual lainnya. Saat inisiasi, Maha Guru Qinghai mentransmisikan cahaya dan suara surgawi. Demikianlah metodenya disebut Kuan Yin, pengamatan pada suara, dan sebagaimana ramalan sebutkan, semua yang menerima sabdanya mengalami sukacita mendalam dengan terhubung kembali ke jati diri mereka. I've been longing to see you since I heard about you, read the little book, The Key to the Enlightenment. And when I get here, it's more than I expected. The brothers and sisters, they're just full of love. Before even I see you, I feel
like I'm just floating in the air. And then when I saw you, my mind trembles. I don't know what to say. I just want to thank you very much. And also, I'm a Muslim by birth, and I saw other Muslim. I thought it was just me, a Muslim, in this disciple. Big family here. Thank you very much, Master. May you live long, very healthy life for us. Thank you. I'm a Christian. And when I took on the Kuan Yin method of meditation, I became more understanding about my own religious practice and the things that were in the scripture that supported what we believe and teach. 입문을 하고 나니까 이제 자유자재가 된 거죠. 내가 마음대로 걸림도 없고 자신감이 생겼어요. हिन्दू धर्मप्रतिको प्रगाढ आस्था झनै जागेर आयो। दीक्षा लिएपछि शान्तिको बढी आभास भयो, ईश्वरको नजिक आफू पुगेको जस्तो अनुभव भयो। Mi comprensión se profundizó respecto a los valores judíos, respecto a la Torá. 我讲，阮师父是一个正眼活菩萨，步步佛祖，你要来导阴导阳。